Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa syarral umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Iyadan billahi minan nar. Jamaah sidang Jumat yang Allah muliakan dan Allah ampuni dosa-dosa kita semuanya di Masjid Imam Muqbil Al-Wadi di Sumatera Barat, Darmasraya. Allah berfirman di dalam Al-Quran, di dalam Al-Baqarah, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Di dalam ayat ini Allah Jalla wa'ala menjanjikan dan menguatkan atas janjinya bahwa seluruh yang namanya khitab di sini kum adalah manusia dan bisa jadi jin dalam keadaan pasti akan diberikan ibtila, akan diberikan cobaan, akan diberikan ujian. Kenapa? Karena dari segi i'rab wala nabluwannakum, waw di sini waw istinafiyah menandakan jumlah ini jumlah yang baru di awal jumlah, dan wala nabluwannakum lam di sini adalah mauti'ah lil qasam. Maka di sini Allah bersumpah dan lafadznya meskipun mahdhuf namun Allah menekankan kepada jumlah yang akan datang setelahnya. Dan nabluwa masuk kepadanya, nabluwanna masuk kepadanya fi'lun mudhari' yang mabni 'alal fathah karena nun taukid. Berarti menandakan bahwa jumlah di sini diberikan taukid, diberikan kepastian, penguatan dari apa yang pasti Allah kerjakan di dalam ayat ini. Apa itu? Wala nabluwannakum. Maka pasti kami akan menguji. Maka fa'ilnya di sini nahnu, kembali kepada Allah, dan domirkum maf'ulun bih, qaf wa mim lil jama'. Kesimpulannya, makna dari ayat ini, Allah telah bersumpah dengan ayat ini. Dengan lam tadi, kemudian dengan nun taukid, Allah telah menguatkan bahwa pasti dirinya akan memberikan ujian dan akan memberikan cobaan kepada hamba-hambanya. Lalu apa ujian dan cobaan itu? Keburukan. Bisyai'in minal khauf, dari rasa takut. Walju', dari kelaparan. Dan juga naqsin minal amwal, paceklik ataupun dengan kepailitan, kebangkrutan dari harta yang banyak menjadi sedikit, dengan harga-harga yang membumbung, dan juga wal anfus,
Bisa jadi Allah menguji pada jiwa-jiwa kita. Ada di antara kita yang sakit. Ada di antara kita yang bahkan dicabut nyawanya karena sakitnya itu. Wathamarat, dan dari buah-buahan yang tidak panen, yang paceklik. Maka ini semuanya ujian. Yang pasti tadi kata Allah, akan kami berikan kepada seluruh makhluk dari hamba-hambanya. Kemudian setelah itu di jumlah yang setelahnya Allah menguji dan memuji dan memberikan keutamaan kepada mereka, wabasyiris sabirin, orang-orang yang bersabar atas ujian tadi. Maka poin pendalilan dari ayat ini, barakallahu fikum, di saat kita melihat terutama di bulan-bulan ini menyebar penyakit panas, fever, humma, yang mana penyakit panas ini dibarengi dengan menggigil. Dan ada yang memprediksikan dengan nama sesuatu seperti Omicron, ataupun yang tidak mengetahuinya yang jelas. Di sini alamat-alamatnya sama. Maka perkara yang merupakan penyakit ini kembali kepada ayat tadi. Bahwa ini semuanya ujian dari Allah. Maka kita dapati dari santri-santri di pondok kita, tidaklah kita dengar kecuali si fulan marid. Aina fulan tidak ikut belajar, fulan marid, fulan humma, dalam keadaan fever, menggigil. Dan begitu pun pembicara tidak lama di hari Senin sampai hari Kamis yang lalu dalam keadaan fever juga, menggigil. Maka ini semuanya adalah ucapan Allah tadi, walanabluwannakum, maka pasti kami akan menguji kalian. Maka oleh sebab itu, di dalam khutbah yang pertama ini, kita menyadari bahwa itu adalah ujian dari Allah. Lalu bagaimana solve problem dari mengentaskan terapi dari humma ini, dari panas ini. Maka tidaklah perlu takut, barakallahu fikum, bagi mereka yang belum terkena giliran dari Omicron ataupun panas, badan yang tinggi serta menggigil dan sakit di persendirian, maka janganlah takut. Karena Nabi Muhammad SAW telah bersabda di hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Abdullah bin Mas'ud. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma anzalallahu da'an illa anzalallahu lahu shifaan." Hadis Abi Hurairah diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, bukan Ibnu Mas'ud. Maka maknanya, tidaklah Allah menurunkan suatu penyakit, tidaklah Allah menurunkan fever, tidaklah Allah menurunkan COVID-19, tidaklah Allah menurunkan Omicron dan yang lainnya, kecuali Allah telah menurunkan obatnya, penawarnya, terapinya. Maka jangan takut dengan suatu penyakit yang akan berujung dengan kematian. Tidak. Bisa jadi ada obatnya dan mudah diobati, dan inilah kenyataannya. Lalu apa dari obat fever, Omicron di antaranya? Jika kita kembali kepada nas yang datang dari sunnah-sunnah Nabi, maka banyak sekali obatnya. Pertama, di mana kita mendinginkannya dengan air. Dengan air. Bagaimana? Kita mandikan orang ini dengan air. Itu asalnya. Lalu mana pendalilannya? Hadis yang datang dari berbagai sahabat. Pertama datang dari Abdullah bin Umar. Kedua dari Aisyah. Ketiga dari Rafi' ibn Hudaid. Maka ketiga sahabat ini semuanya diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari wa Muslim fi sahihaihima. Derajatnya sahih dan lafadznya sama. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, al-humma, fever, panas yang tinggi,
faihun min jahannam. Dia adalah uap dari api neraka. Fabriduha bima, maka dinginkanlah jika terkena di antara kalian dari fever ini, dari panas yang tinggi ini, dengan air. Maka butuh pertanyaan di sini. Ini hadis ucapan dari Nabi yang jauh jaraknya 1443 Hijriah misalnya. Yang lalu, bagaimana penjelasannya? Di saat beliau mengatakan bahwa fever, panas itu, demam yang tinggi itu sampai menggigil adalah uap dari api neraka dan obatnya dinginkan dengan air. Maka bagaimana prakteknya? Application ingin mengamalkan hadis ini. Alhamdulillah telah datang salaf. Salaf kita diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Abdullah bin Abbas. Diceritakan seorang tabi'i, Abu Jamrah Ad-Dubai. Kuntu ujalisu Ibnu Abbas, bahwa dia mulazamah dengan Ibnu Abbas, menulis hadis, belajar dengan alim dari sahabat yang agung ini radhiyallahu anhu. Abu Jamrah di saat duduk mengambil ilmu dari Ibnu Abbas di Makkah, asobatni humma, maka dia dalam keadaan sakit, demam, fever yang tinggi. Maka di sini prakteknya Ibnu Abbas mengetahui muridnya dalam keadaan fever, panas yang tinggi. Akhirnya dia mengatakan, fabridhu bima, fabridhu bima, maka dinginkan dengan air. Jadi prakteknya bagaimana? Bisa mengambil air seperti di Indonesia dengan istilah dikompres. Dan ini yang kami lihat kurang sekali faidahnya dengan hanya menggunakan kain kemudian ditempelkan di kening. Dan kami pernah mencoba dulu di Yaman, dan bagaimana mereka yang mempraktekkan fabridha bima, fabriduha bima, dimandikan. Diambil air, dimandikan seperti mandi di kamar mandi. Maka inilah dari satu obat yang merupakan obat tibun nabawi yang datang wahyu dari Nabi. Kemudian setelah itu, dan saya pernah mencoba waktu saya di Ma'rib sangat panas, 50 derajat kebanyakan. Pada saat itu qadarullah menjelang maghrib merasa menggigil dan panas. Akhirnya tidak ikut pelajaran antara maghrib dan isya. Kemudian setelah itu saudara-saudara kami dari Yaman yang mengetahui hadis ini membawa kami ke suatu pinggiran dari kamar, dimandikan dengan air. Dan airnya dari thalajah, dari kulkas. Karena di sana tinggal mijit langsung dingin. Sudah melalui freon. Ada air dingin, ada air sedang. Diambillah air yang dingin. Maka ditumpahkan air dari kepala sampai kaki. Sekitar 10 menit mulai hilang rasa panas fever yang menggigil tadi. Maka ini adalah dari tibun nabawi yang Nabi ajarkan kepada kita. Maka jangan panik. No panic for fever. Tidak ada kepanikan dalam demam yang tinggi. Kemudian dari obat yang kedua dan ketiga dan keempat banyak. Namun bukan waktunya di sini. Maka kita pilih yang kedua adalah dengan mengambil tanawul al-ilaj. Mengambil dari obat. Dan dari obat juga ada yang merupakan tibun nabawi. Obat dari Nabi, apa itu? Habbatus sauda, jintan hitam. Maka sesuai dengan hadis yang muttafaqun alaih dari Abi Hurairah, habbatus sauda shifaun likullida. Maka habbatus sauda, jintan hitam itu dia obat penawar dari segala penyakit ilasam, kecuali penyakit mati. Sudah sekarat mati, expire, umurnya habis, ya sudah, tidak bisa ditolong lagi. Karena sudah ajalnya tiba. Namun, dia itu adalah obat yang paling kuat. Dan diakui di Uni Eropa, di zaman now, di zaman
sekarang penelitian besar-besaran kepada habatus sauda. Mereka meyakini bahwa Nabi Muhammad sebaik-baiknya dokter yang ada dari zaman dahulu sampai yang akan datang, bahwa habatus sauda adalah sebaik-baiknya antibiotik di dunia ini. Dan bagi yang ingin sekedar tambahan dan mudah, tinggal mengambil obat paracetamol 500 mg ataupun cefadroxil, yang mana dia itu cefadroxil monohidrat 500 mg adalah obat antibiotik untuk kerongkongan. Dan alhamdulillah dokter-dokter yang budiman telah dari ahli sunnah telah memberikan juga resep itu, dan kami pergunakan. Alhamdulillah dalam waktu 4 hari saja kita memerangi fever tersebut. Maka inilah dari terapi yang Allah berikan dari Tibbin Nabawi di saat kita mengalami fever, demam yang tinggi, dan juga dengan ini kami mengharapkan Allah mengampuni dosa-dosa kita. Astagfirullah wa atubu ilaih. Fastaghfiruh. Innallaha ghafur.